Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya dong, Mbah. Iya dong. Ini terkait dengan tema potensi dalam diri manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud saya gini kan Pak, setiap orang itu kan nggak sama. Masing-masing orang pasti ada beda-bedanya kan. Betul. Bahkan kalau saya ambil batu yang utuh gitu ya, ibaratkan ya, ditakol gitu ya, belahannya pasti beda gitu kan. Apalagi manusia gitu. Tapi saya ingat ya gini, maksudnya gini, seberapapun bedanya gitu, itu kalau dikaitkan dengan hasil akhirnya gitu, maksudnya hasil akhirnya kan kita semua pengen masuk surga gitu ya Pak. Nah di surga juga disediakan pintu-pintu yang berbeda gitu Pak. Ada yang potensinya di sedekah, ada pintunya, ada yang potensinya di sholat, taubat. Nah, itu juga termasuk. Apakah yang menjadi pertanyaan? Jadi mau dia kita potensinya ini, mau potensinya itu, potensi akhirnya ya yang di 8 pintu surga yang sudah disediakan itu menurut Abah itu ada, kira-kira ada kaitannya atau ada gimana gitu? Saya coba pengen tahu korelasinya bagaimana gitu. Itu aja sih pertanyaannya gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas mungkin Bah pertanyaannya, silahkan. Ya, bismillah. Berat ya pertanyaannya. Tadi berat itu lebih berat. Jadi 2 kali lebih berat ya. Sehingga soalnya dia udah nulis di grup, berarti udah dipikirin berapa hari. Terima kasih Pak Haji pertanyaannya. Jawabannya bagaimana dari korelasi ya. Korelasi antara potensi yang Allah berikan kepada kita. Nah ini kaitannya mungkin dengan tujuan penciptaan mungkin Pak Haji ya. Tujuan penciptaan kita. Tujuan penciptaan kita kan, kita ini kan diberikan potensi-potensi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan kita diciptakan di dunia. Termasuk kita ada di sini hari ini juga itu sudah bagian daripada itu semua. Namun permasalahannya adalah kita tidak mengetahui sejauh mana sampai di nasib kita di akhirat gitu. Kita tidak tahu takdir akhir kehidupan kita seperti apa. Supaya kita memang senantiasa menjaga kondisi agar kita senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalaupun ada pintu-pintu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mau masuk dari pintu itu sesuai dengan potensi yang kita miliki, ya silahkan saja berusaha dengan hal seperti itu. Supaya kita pengen masuk dari pintu Ar-Royan, ya kita pengen jadi orang-orang yang senantiasa berpuasa. Kita puasa terus seperti itu. Ya kita akan dipermudah kalau memang kita tujuannya kita hidup di dunia ini untuk berpuasa seperti itu ya. Atau kita diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin masuk pintu sedekah, kita banyak bersedekah gitu ya. Tetapi kembali lagi kepada nanti tujuan akhir kita gitu. Karena kita memang tidak tahu apa tujuan akhir kehidupan dari hidup kita itu ya. Karena itu kita harus senantiasa husnudzon senantiasa kepada Allah dan menjaga agar kita terus seperti itu. Karena dikhawatirkan kan, pernah ada cerita itu ya, saya pernah dapat cerita itu tentang kakak beradik yang mati di musola dan di tempat bordir. Ya kan seperti itu. Ada cerita seperti seorang kakak ini, dia seorang tukang mabuk dan suka pergi ke tempat bordir. Sementara adiknya ahli ibadah malam seperti itu ya. Di rumah terus seperti itu. Sampai akhirnya pada suatu saat dia
si adiknya itu punya keinginan pengen nyoba dong ke tempat rumah bordir gitu. Sementara si kakaknya udah bosan kieu wae urang teh hayang ke masjid salat. Kemudian terjadi gempa pada malam itu sehingga sungguh kaget orang yang melihat adiknya mati di tempat bordir, kakaknya mati di masjid. Nah ini kan kita nggak tahu akhir hidup kita, oleh karena itu kita menjaga betul gitu ya supaya kita benar-benar bisa tadi istiqomah bahasanya ya, bahasa istiqomah jangan sampai kita mengparnya terlalu jauh gitu ya, terlempar terlalu jauh. Nah, dan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Oleh karena itu kita perlu senantiasa husnudzon kepada Allah dan terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kehidupan kita juga husnul khotimah. Jadi baiknya bukan baik di akhir doang sebenarnya kan. Sebenarnya kan perjalanan akhir itu kan kita juga kalau berharap seperti cerita tadi kita orang maksiat aja gitu kan. Kayak orang ngasup ke masjid gitu. Itu kan kayak Pak di masjid gitu. Disolatkan. Iya kan. Batur mah ditukang mana pangharep nah. Batur nangtung mana mah goler kan. Is modar. Ya ini bahkan seperti itulah gitu ya. Kita tuh bergembira aja menjalani kehidupan dengan ketaatan kita kepada Allah seperti ya Baji. Ya. Kita jangan terlalu berharap kita ini masuk surga dulu gitu. Kita di sini dulu aja dulu gitu. Bagaimana kita ini taat kepada Allah melaksanakan perintah Allah. Salah satu perintah Allah dalam Al-Qur'an itu ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya kan? Tahukah kamu siapa yang berdusta dengan agamanya? Nah, jangan sampai kita seolah-olah kita menjadi orang soleh tapi kita dusta dalam agama kita. Apa dustanya kita? Nggak mau masih makan orang miskin, malah menghardik anak yatim kan begitu. Nah, jadi ada larinya gini, jadi larinya kepada ibadah ritual, ibadah sosial kan seperti itu. Dua-duanya penting, ibadah ritual kita, hubungan kita dengan Allah, ibadah sosial kita juga penting hubungan kita dengan manusia yang lain juga itu perintah Allah gitu ya. Dan ibadah sosial ini lebih kuat sebenarnya efeknya, lebih bermanfaat efeknya dibandingkan dengan ibadah ritual. Jadi sedekah itu lebih ngepek dibandingkan dengan sholat teman. Sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib ya itu udah kewajiban kita. Jadi kita merasa bahwa kita itu sudah menjalankan agama dengan baik, sholat fawailul lil musallin. Ya kan? Celaka orang sholat, yang enggak sholat komodai gitu kan. Cilaka komodai itu sholat gitu. Gitu. Jadi kenapa karena dia tidak mau memberikan barang-barang yang berguna ya kan? Itu seperti itu. Jadi ada efek bukan hanya kita mengejar secara ritual aja ibadah-ibadah seperti itu, tapi lebih kepada kita ibadah-ibadah sosial juga harus diperhatikan. Ini supaya apa? Supaya kita saling menguatkan di antara kita lah seperti itu. Ya, mungkin jawabannya tidak sedikit bisa dipahami ya Pak Haji ya. Kalau nggak dipahami sama saya juga nggak paham. Ya, semoga memberikan gambaran karena pada hakikat tadi Pak, tujuan manusia itu kan diciptakan dalam ibadah. Dan ibadah itu perlu persiapan fisik dan juga perlu keilmuan dan juga perlu kondisi hati gitu ya. Karena gimana kita mau ibadah kalau secara akliyah kita nggak beres gitu, bahkan itu tidak terbebani ya Pak ya. Kemudian jasad juga kan itu juga sangat mempengaruhi gitu. Karena kalau ibadah sedang sakit walaupun itu bisa gitu, tapi kondisinya kita bisa merasakan sendiri dan hati pun ini sangat berpengaruh gitu. Apalagi kalau tadi kondisi kerloba hutang atau kumaha gitu. Bahkan kondisi ketika beribadah pun ya sok sanajan kalau dalam kondisi orang sedang terpuruk gitu ya, meminta kepada Allah itu terasa banget gitu. Ketimbang dalam kondisi sedang lapang, kadang sok jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tadi tergambarkan oleh Ustaz Paswin ya Pak Haji Marwan terkait dengan pertanyaannya.